Kemudian yang nomor 4 definisinya, definisi taharah apa itu? Yang semakna dengan menghilangkan najis. Apa contohnya yang semakna dengan menghilangkan najis kemarin? Istinja pakai batu. Zaman dulu pakai batu, sekarang pakai apa ya? Tisu. Syaratnya tuh 4 nih. Benda yang dipakai alat untuk istinja 4. Pertama, keras, padat, nggak boleh lembek. Yang kedua, apalagi bisa mengangkat najis tadi. Kalau dia padat tapi tidak bisa mengangkat najis, umpama nih plastik ini nih, licin, nggak bisa ini, nggak bisa. Apalagi, yang ketiga nanti ada syaratnya tuh. Yang ketiga, tidak ada kemuliaan, ya, tidak ada kemuliaan benda itu. Kalau ada mulia, seperti apa namanya itu, seperti kertas Al-Quran, nggak boleh. Nah, yang keempat, suci, bendanya suci. Nah, itu nanti itu di halaman berapa itu? Coba Bu ya buka. Nah, itu coba buka di halaman di halaman 78. Nah, ada halaman 78. Batasan benda yang sah digunakan istinja. Nah, bendanya itu syaratnya ada 4. 1, suci. Ya, kalau tidak suci nggak bisa. Umpama tahi sapi dipadatkan. Tahi sapi kering atau tahi kambing kering. Boleh dipakai istinja ini? Nggak boleh. Walaupun dia seperti batu sudah keras. Kenapa? Karena bendanya itu najis. Yang kedua, padat, tidak cair, padat, keras. Kalau dia lembek seperti agar-agar umpama, nggak bisa. Atau pakai tisu basah, nggak boleh pakai tisu basah, harus mesti pakai tisu kering, nggak boleh pakai tisu basah. Nah, ingatin tuh kalau pakai tisu, tisunya tisu kering. Nah, yang ketiga dapat menghilangkan najis. Kalau bendanya itu padat nih, kemudian kering tetapi licin, nih kayak begini licin, senter ini licin. Ini tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Karena dia licin. Jadi harus kasat, tahu kasatnya. Tisu juga begitu, tisu itu nggak boleh tisu yang licin, harus tisu yang kasat. Ini kayak begini nih, ini nggak bisa dipakai beristinja. Nih botol ini, karena dia licin, nggak bisa menghilangkan najis ini. Tapi kalau dia kasat, nih seperti kain ini, nah ini kasat dia, nah ini bisa nih, paham nggak? Kemudian syarat yang keempat, tidak ada kemuliaan di benda itu. Kalau ada kertas nih tisu umpama, tisu ini tisu biasa, tapi kemudian ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, maka kertas ini jadi apa ya? Mulia. Apa sebabnya mulia? Karena ada tulisan Bismillah tadi. Tisu yang ada tulisan Bismillah ini tidak boleh dipakai untuk istinja. Kenapa? Karena dia mulia. Ote-ote, tahu ote-ote enggak? Nah, untuk tahu enggak? Padat enggak itu? Padat, ote-ote tadi. Kemudian suci enggak? Suci karena bisa dimakan. Bisa menghilangkan najis enggak? Bisa. Kenapa? Karena dia kasat, bisa menghilangkan najis. Tapi boleh nggak dipakai istinja? Kenapa tidak boleh? Mulia. Sebab apa mulianya? Makanan. Nah,
pintar sudah kamu. Kenapa kamu bisa jawab? Pernah Buya bilang, pernah Buya ajarkan kah? Belum. Nah, tapi pintar sudah kamu, hebat sudah. Nah, ketawa si siapa? Sadan. Nah, begitu cara belajarnya. Ya, ote-ote itu suci gak bedanya? Suci. Kasatnya dia, kasat. Bisa menghilangkan najis nggak? Bisa. Tapi boleh dipakai istinja? Kenapa? Karena mulia. Kenapa sebab mulia dia? Nah, pintar sudah. Paham nggak kira-kira? Nah, kertas boleh nggak dipakai suci, alat bersuci? Boleh. Kasatnya dia, suci nggak dia? Bisa menghilangkan najis nggak kertas ini? Tapi ditulisin Bismillah, dosa lah. Allah, tulisan Allah di sini. Boleh dipakai istinja? Kenapa? Karena mulia. Sebab apa dia mulia? Ada nama Allah. Pintar sudah. Enak nggak belajar sama Buya? Nah, jangan ngantuk. Daus mana Daus? Nah, baiklah ya. Nah, jadi yang keempat, semakna dengan menghilangkan najis itu contohnya apa tadi ya? Beristinja pakai batu. Zaman sekarang pakai tisu. Nah, kemudian yang nomor nomor 5 ya. Ini yang belum kita bahas. Buka nomor 5. Baca. Nomor 5. Nah, stop. Yang kelima, definisi daripada apa ya kemarin? Taharah. Apa itu? Perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan yang menghilangkan hadas. Bentuk perbuatannya sama. Bentuknya sama. Ini juga masuk taharah. Cara bentuknya, cara perilakunya sama. Nah, apa contohnya? Seperti mandi sunnah. Jadi mandi sunnah itu kalau ada orang mandi sunnah dapat pahala dan dia bersuci namanya. Ini yang dimaksud bentuknya sama dengan bentuk menghilangkan hadas. Tapi hukumnya apa mandi sunnah itu? Sunnah. Kalau mandi janabah hukumnya wajib. Walaupun levelnya sunnah kata ulama, tapi mandi sunnah ini masuk kategori taharah. Nah, itu tuh. Mandi sunnah itu banyak contohnya seperti mandi hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi mandi Jumat, mandi apa lagi? Hah? Mandi setelah apa bilang? Mandi setelah memandikan orang mati. Nah, kamu mandikan orang mati. Nanti Buya suruh kamu mandikan orang mati. Setelah mandikan orang mati, habis megang mayat, sunnah mandi. Apalagi contohnya, mandi setelah sadar dari pingsan, sadar dari gila, sadar dari pingsan, sadar dari kesurupan, mandi di situ. Nah, ada yang kesurupan anak santri sini. Kalau ada yang kesurupan, ceburkan aja ke sungai situ, masukkan ke dalam bak, sekalian mandi. Nah, apalagi mandi sebelum memakai kain ihram, mandi setelah masuk Islam. Itu contoh-contoh mandi sunnah. Nah, mandi sunnah ini adalah bentuknya sama dengan bentuk menghilangkan hadas. Perbuatannya, bentuk perbuatannya sama dengan menghilangkan hadas. Satu. Yang kedua apa? Baca. Wudu yang diperbarui
Al-wudu al-mujaddad. Al-wudu mujaddad. Sebelum batal. Itu namanya al-wudul mujaddad atau juga diistilahkan namanya tajdidul wudu.